نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, kalau ada pertanyaan berapa rakaat para sahabat sholat subuh sama dengan kita, berapa rakaat para sahabat sholat maghrib sama dengan kita, berapa banyak mereka puasa Ramadan sama dengan kita sebulan, berapa kali mereka tawaf sa'i sama dengan kita. Ibadah para sahabat dengan kita nggak beda jauh. Bahkan sebagian dari kita lebih banyak dari sahabat, lebih banyak ya. Misalnya selesai baca Al-Quran, banyak dari kita menambah lafaz Shadaqallahul Adzim. Sahabat nggak kenal. Habis sholat Id saling mengucapkan minal aizin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Para sahabat nggak kenal ya. Setiap bulan Rabiul Awal, bulan Maulid katanya, kita banyak mengadakan acara Maulid Nabi. Para sahabat enggak. Kalau ada yang mati di antara kita, banyak dari kita mentahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Para sahabat enggak. Ya. Para sahabat salat tarawih mengikuti Nabi 11 rakaat. Banyak dari kita 23 bahkan lebih. Berarti secara jumlah kadang lebih banyak kita dari sahabat. Yang lainnya sama, 2 rakaat, 2 rakaat, sebulan, sebulan. Ya. Loh, apa yang kita kurang dari sahabat? Salatnya ternyata sama, puasanya sama, baca Al-Qur'annya sama, 30 juz, tawafnya, sa'inya sama. Kok sahabat begitu mulia, dimuliakan oleh Allah? Musuh-musuh para sahabat betul-betul direndahkan oleh Allah, sementara kita seperti ini, dibikin porak-poranda oleh Allah, dibikin hancur, dibikin perang sesama muslim. Banyak dari kita berdoa, ya Allah turunkan hujan, nggak turun-turun. Sering kita saksikan. Banyak dari kita, ya Allah menangkan, ya Allah menangkan, kalah. Ya. 4,5 tahun yang lalu ya, banyak di antara kaum muslimin, ya Allah menangkan. Bahkan ada yang mengatakan intuhlik hadhil isabah lan tu'bad. Masih ingat barangkali itu. Kalau seandainya jago kita, calon kita yang satu ini kalah, ya Allah, engkau tidak akan disembah katanya. Udah kayak perang Badar. Itu kan ucapan Nabi menjelang perang Badar. Ya. Cuman isabah yang dimaksud oleh Nabi di situ adalah pasukan Islam. Ini calonnya, jagonya. Itu betul ucapan Nabi menjelang perang Badar. Seandainya pasukan ini kalah, siapa yang akan menyembah engkau ya Allah?
saking merengeknya beliau, saking takutnya, saking berharap pertolongan dari Allah. Logikanya memang seperti itu. Kebencian Abu Jahal, Abu Lahab terhadap kaum muslimin kan luar biasa. Kalau dalam perang Badar Abu Jahal, Abu Lahab menang, ya bisa dibayangkan, dihabisi. Itu kan yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditirukan oleh saudara kita ini di panggung, ya, mengatasnamakan Islam seolah wakil Islam. Untuk hadhihi lisabah lan tu'bad. Nah, apa sebetulnya yang membedakan kita dari para sahabat sehingga begitu kuatnya para sahabat, begitu terpuruknya kita? Jawabannya satu. Apa? Keyakinan. Keyakinan yang ada di dada kita itu yang hilang. Tipis sekali. Para sahabat luar biasa keyakinannya. Amalnya, sholatnya ya biasa sama seperti kita, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Bahkan Mu'adz bin Jabal ngimamin panjang dikit dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau mau jadi tukang fitnah? Ini berarti Nabi menghendaki sholat jadi imam sederhana saja. Jangan terlalu berpanjang-panjang. Engkau tidak tahu di antara makmum ada yang tua renta, ada anak-anak, ada orang yang sebentar lagi mau janjian ketemu sama orang. Ini kan sholat wajib, kecuali sholat malam memang udah gak ada urusan. Saya bawakan beberapa contoh betapa keyakinan kita hari ini rapuh serapuh-rapuhnya. Sementara keyakinan para sahabat luar biasa. Ambil contoh Abu Bakar. Ketika ditanya komentarnya saat pagi-pagi mendengar berita aneh seaneh-anehnya. Ajaib luar biasa, nggak masuk akal. Dari Mekah ke Syam, sekarang Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, kembali lagi ke Syam lagi, kemudian ke Mekah, cuman sepertiga malam. Ini aneh seaneh-anehnya. Tapi Abu Bakar menjawab, "Lau qala a'jaba min dzalik." Seandainya beliau Rasulullah mengucapkan yang lebih aneh dari itu, lebih ajaib dari itu, lebih tidak masuk akal dari itu, aku percaya dia utusan Allah, dia Rasulullah, tidak mungkin berdusta. Ini iman seperti ini. Bandingkan dengan kita, aneh dikit mulai mikir, apa iya ya, mosok Tuhan naik turun, mosok Tuhan turun ke langit dunia nanti naik lagi, aneh. Langsung mikir-mikir, ragu, ya, tolak. Cuman dia nggak berani nolak, maka ditahrif, ditakwil, ditafwid. Rapuhnya keyakinan kaum muslimin hari ini. Kenapa tidak sami'na wa ata'na selesai? Seperti para sahabat, terutama Abu Bakar, ketika yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi tidak bohong, Nabi benar, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke bumi sepertiga malam. Sami'na wa ata'na. Dan masih banyak lain contoh-contoh para sahabat
para sahabat para nabi, sahabat-sahabat para nabi. Ambil contoh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ketika Nabi Musa bersama para sahabat lari dari kejaran Fir'aun. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya, di depan laut. Yusha bertanya kepada Nabi Musa, kemana Allah perintahkan kita berlari? Nabi Musa menunjuk ke arah laut. Memang sudah diberitahu oleh Allah, engkau harus lari ke arah sana, ke arah air, ke arah laut. Cuman belum diberitahu tentang akan dibelahnya. Ini sebelum terbelah, Yusha bin Nun tanpa mikir-mikir langsung memacu kudanya menuju ke air itu. Saking sikoknya terhadap ucapan Nabi Musa, yakin, ya, dan terjemur gitu. Kemudian balik lagi, ya Nabi Allah, kemana Allah perintahkan kita berlari? Nabi Musa menunjuk ke arah laut, ke air. Tanpa pikir panjang, sami'na wa ata'na, dipacu kudanya menuju ke arah air. Dan kecebur lagi sampai 3 kali, baru Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaqal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut, baru terbelah. Ini contoh betapa keyakinan ini luar biasa, menghunjam ke dada kaum muslimin yang bersama para nabi, para rasul, wabil khusus para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kita. Sudah berulang kali baca awal-awal surat At-Talaq. "Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan beri jalan keluar. Dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Entah sudah berapa puluh kali membaca ayat itu dan dia tahu artinya, tahu maknanya. Tapi mau keluar dari perusahaan ribawi itu berat, gak ada keyakinan. Dia tahu itu, kalau bertakwa pasti ada jalan keluar, pasti akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi mau meninggalkan perusahaan ribawi, perusahaan haram, berat, terlalu banyak berpikir, saya nanti kerja apa? Umur saya sudah cukup tua, keahlian saya cuman ini, sekolah di perbankan. Seolah hidup ini manusia yang ngatur. Dia lupa kalau hidup ini ada yang ngatur. Siapa yang mengatur? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Diatur. Nanti ketemu si ini, nanti kerja ini, nanti dapat proyek ini, untung segini setiap bulan ini, semuanya diatur. Dan seluruh kejadian di muka bumi ini tidak lepas dari tulisan Allah, catatan Allah, rencana Allah, kehendak Allah. Tidak keluar sedikit pun. Nah, gak ada keyakinan. Ya. Baca Al-Quran fasih, banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, sholat berjamaah jarang tertinggal, bahkan qiyamul lail, bahkan puasa Daud, tapi rapuh keyakinannya. Ya. Mau mengeluarkan 1 juta berat, padahal uangnya puluhan bahkan ratusan juta, berat rasanya. Dia melihat 1 juta, 1 juta, dia nggak lihat sisanya masih ratusan juta. Yeah. Padahal kalau dia yakin sedikit saja dengan sabda Nabi, jangankan 1 juta, 5 juta, 10 juta, enteng. Apa sabda Nabi? Ma naqasa balun min sadaqah.
mengimani satu sabda Nabi ini berat. Tidak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Tidak mungkin harta itu akan berkurang gara-gara sedekah. Ini ucapan manusia paling jujur di muka bumi. Dan tidak mungkin ucapan ini salah, keliru. Saya yakin antum nggak berani membantah ucapan Nabi. Dan sampai hari ini juga nggak ada. Nih hadisnya dhaif ini kali ya. Atau mungkin salah ucap kali nanti. Masuk harta nggak berkurang gara-gara sedekah. Kan kalau kita punya 10 juta, sedekah 1 juta, kan tinggal 9 juta berkurang. Dia berpegang teguh dengan kaidah matematika itu. 10 juta dikurangi 1 juta, ya tinggal 9 juta. Lupa dengan sabda Nabi. Utusan Allah, berarti ini ucapan Allah, nggak mungkin berkurang. Nggak mungkin berkurang berarti bertambah, bertambah, bertambah. Insya Allah justru akan jadi 15 juta, 20 juta, 30 juta dan seterusnya. Cuman tidak langsung detik itu. Kalau langsung detik itu ya semua orang dermawan semua. Iya kan? Ada besok, kan hidup ini ada besok, ada lusa, ada pekan depan, ada bulan depan. Itu yang pertama. Yang kedua, rizki bukan cuman uang. Betul, uang tetap 9 juta, betul. Tapi anak-anak pada sehat, anak-anak pada nurut, soleh, solihah. Sementara tetangga uangnya banyak, tapi anak-anak sakit-sakitan. Malah ada yang kena narkoba, butuh biaya rumah sakit puluhan bahkan ratusan juta, habis-habis juga duitnya. Lihat, apa itu bukan rezeki? Ya. Nah, insya Allah kita bahas ini. Ya, dengan sedekah akan muncul apa? Dan kita yakin. Karena yang hilang dari kita sekarang ini keyakinan itu. Rapuh, betul-betul rapuh keyakinan kita. Apa iya ya? Apa iya ya? Terus tidak yakin. Tidak seperti Yusa bin Nun itu. Aneh, ajaib, nggak masuk akal, tapi yakin. Karena ini ucapan Nabi. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ke depan, ke arah laut, yakin. Beda dengan orang-orang Yahudi, Bani Israel yang lain. Udah dibilang oleh nabinya, masuk ke Syam ini, perangi bangsa Jabarin, kalian menang. Ra'yu bicara, akal logika. Mereka banyak, kita sedikit. Mereka kuat, kita lemah. Mereka terlatih, kita baru saja lepas dari perbudakan Fir'aun. Lalu idhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'id. Udah, engkau saja bersama Tuhanmu pergi perang sana. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Inna lillah. Saking rapuhnya keimanannya. Beda jauh dengan Yusa bin Nun ini. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, luar biasa keyakinan, sangat-sangat yakin sekali. Ali pernah dalam perang Nahrawan itu ngotot untuk dicarikan seorang laki-laki, mungkin sudah menjadi bangkai, ini selesai perang ya, perang dengan kaum Khawarij. Cari laki-laki yang di punggungnya itu ada daging tumpuk. Cari-cari nggak ada, cari-cari nggak ada. Kata Ali, cari lagi pasti ada. Cari-cari nggak ada. Kata Ali, cari pasti ada. Ternyata betul ada. Setelah itu Ali membawakan sabda Nabi SAW bahwa di antara laki-laki Khawarij yang akan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib itu ada satu laki-laki
yang di punggungnya ada daging tumpuk. Kasajil mar'ah. Yakin betul beliau dan ditemukan. Enggak ragu. Tidak ragu. Ini mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau didatangi oleh orang yang sakit perut. Kata Nabi, minum madu. Nyari madu, minum, balik lagi, ya Rasul, masih sakit. Kata Nabi, minum madu. Dia minum lagi dan masih sakit. Sampai 3 kali masih sakit. Apa kata Nabi? Sadaqallahu wa kadzaba batluk. Tidak mungkin Allah salah. Kan yang mengatakan madu itu obat kan Allah dalam Al-Quran. Wahyu. Terutama sakit yang ada di perut. Tidak mungkin Allah salah. Pasti yang salah perutmu. Lihat, Nabi tidak bergeming, tidak ragu. Iya ya, 3 kali minum madu ya, nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan, enggak. Tetap Nabi yakin namanya madu itu pasti obat. Maka Nabi dengan yakinnya minum lagi, minum lagi, minum lagi. Oh, ini dikupas dengan bagus sekali oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, wabil khusus di Tibbun Nabawi. Kan di dalam Zadul Ma'ad itu ada Tibbun Nabawi. Beliau membahas tentang apa istilahnya dosis. Betul minum madu, tapi setetes 2 tetes, ya, badannya tinggi besar, ya tentu kurang, ya. Atau sebaliknya, bayi tapi dikasih 1 botol, ya tentu berbahaya. Disinilah fungsi para dokter. Dosis itu penting. Para dokter, para tabib mempelajari dosis. Si fulan dosisnya sekian, si fulan dosisnya sekian, gitu. Kemudian madu, betul-betul madu. Madu adalah sesuatu yang keluar dari lebah dan tidak dicampur apa-apa, kan gitu. Dan lebah yang dimaksud adalah lebah yang menghisap saripati bunga. Nah, sekarang betul keluar dari lebah, tapi dicampur gula misalnya, sirup misalnya, ya tentu itu bukan madu yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Ketika diminum nggak sembuh-sembuh, ya pantas. Jangan menyalahkan sabda Nabi SAW. Atau tidak dicampur apa-apa, betul-betul murni keluar dari lebah, tapi lebahnya tidak menghisap saripati bunga, karena bunga kan nggak tiap hari ada, ya. Disuruh menghisap sirup, ya, lebah kan yang penting manis, gitu kan. Atau mungkin dibohongin lebahnya, ada sesuatu seperti bunga, ya, dikasih sirup, dikasih apa, kan ada begitu. Apakah ini madu yang dikehendaki oleh Nabi SAW? Ya tentu tidak. Ya. Nah, berapa banyak dari kita justru bertentangan dengan apa yang ada pada diri Nabi dan para sahabat. Apa iya? Apa betul seperti itu? Ya. Nggak usah jauh-jauh tentang sedekah. Seandainya kita semua yakin dengan sabda Nabi, mana qasamanun min sadaqatin, mungkin nggak ada seorang muslim yang bakhil. Ya, gimana bakhil? Orang semakin banyak sedekah, semakin bertambah hartanya, kan? Gimana bakhil? Ada yang minta kasih, ada yang butuh kasih, dan seterusnya.
Justru banyak dari kita kaum muslimin malah meyakini yang secara keyakinan tidak ada. Apa misalnya? Kematian mundur, ajal tertunda. Mestinya meninggal 2020, mundur menjadi 2030. Gara-gara dia sakit ditangani oleh dokter ahli, rumah sakit mahal, obat yang sangat paten. Dari sakit itu mestinya dia mati 2020, mundur jadi 2030. Mungkinkah? Mungkinkah? Mustahil. Mustahil. Mau dokter spesialis belasan bahkan puluhan, rumah sakit termahal, obat sebagus apapun, tidak mungkin bisa memundurkan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal yang sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz datang 10 Ramadan misalnya, maka nggak mungkin 11, nggak mungkin 12, nggak mungkin 9, pasti 10 Ramadan. 10 Ramadan jam 9 pagi, maka nggak mungkin jam 10, nggak mungkin jam 8. Menitnya, detiknya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak mungkin bisa maju, nggak mungkin bisa mundur. Nah, lihat sebagian saudara, kalau orang kafir ya jelaslah. Orang kafir nggak kenal takdir. Orang kafir mengucapkan, coba kalau dokternya tepat, coba kalau rumah sakitnya jangan itu, tapi yang sebelah sini yang bagus. Ya, masih hidup dia sekarang. Nah, itu orang kafir ngomong begitu. Kita bicara seperti itu haram. Ketika seseorang mati, itu karena ajalnya sudah sampai, atau dengan istilah lain karena rezekinya sudah habis. Ya. Tidak mungkin orang mati rezekinya belum habis. Allah telah bikin catatan rezeki yang akan dia terima 2 miliar, entah satuannya apa ya. Misalnya baru dapat 1,9 miliar, naik pesawatnya jatuh, mati. Berarti masih kurang 100 juta lagi ya. Baru dapat 1,9 miliar, belum genap 2 miliar. Mungkinkah? Tidak mungkin. Atau sebaliknya, kasih rezeki 2 miliar misalnya, dapat 2 miliar, nggak mati-mati. Udah dapat 2 miliar nih, ajalnya masih 2 tahun lagi, nggak mungkin. Jadi pas antara ajal dengan rezeki itu pas. Orang hidup kan pasti dapat rezeki, makan setiap hari, minum setiap hari, ya kan? Nah, kita banyak ketularan orang kafir. Dikiranya obat dokter itu bisa menunda ajal, bahkan menyembuhkan juga enggak ya. Asbab iya, dengan asbab obat itu, dokter itu, tapi betul pasti kalau menyembuhkan pasti kan, pasti ya. Sakitnya ini, obatnya ini, dokternya ini, sakitnya sama, yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh, banyak. Justru meragukan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa? Supaya umur panjang, lalu menyambung silaturahim. Banyak dari kita meragukan ini.
dan tidak melakukan. Mungkin semua kita ingin ya umur panjang, tapi silaturahim malas-malasan. Ya, mungkin semua kita pingin ya jauh dari penyakit, badan sehat, tapi sodako ogah-ogah. Berarti kan tidak yakin dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wadawu amrodokum bis sodako. Obati penyakit kalian dengan cara bersodako. Dengan banyak sodako, insya Allah. Insya Allah. Nah, ini tidak kita lakukan. Malah kita melakukan apa yang menjadi ajaran orang-orang kafir. Apa? Masih ingat? Apa? Asuransi. Ya. Bukannya sodako, malah asuransi. Dia sikoh dengan asuransi, kurang sikoh dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pakai sabda Nabi, gak usah asuransi. Asuransi taruhlah sebulan 100.000, ya, ya udah. Fakir miskin banyak di sekeliling kita, sebulan 100.000. Kalau mau sikoh dengan sabda Nabi SAW, ini malah sikoh dengan asuransi. Kalau saya setor 100.000, nanti saya sekeluarga sakit, langsung ditanggung dia biaya pengobatan rumah sakitnya. Nah, dia lebih sikoh, lebih percaya dari pihak asuransi daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana coba? Ya, gimana ini? Ini rapuhnya keyakinan kita. Kalau tidak salah, waktu itu pernah saya contohkan di sini ya. Antum ingin anak antum masuk ke sekolah favorit itu, SMA misalnya ya. Biasanya lulusan SMA itu mudah diterima di perguruan tinggi negeri. Ya. Yang daftar ribuan, yang diterima cuman 100 misalnya ya. Berarti kan berat persaingan. Ada yang telepon antum ya, atau datang langsung, saya orang bagian penerimaan. Kalau saya bilang terima enggak, taruhlah kepala sekolah lah ya, kepala sekolah datang ya. Kalau bapak persiapkan, ini kebetulan saudara ya, saya kasih nggak usah banyak-banyak, 10 juta lah. Kalau kasih 10 juta masuk anak bapak ya. Lalu antum tergoda. Nah, saking inginnya anak antum masuk ke SMA itu, kasih 10 juta. Begitu pengumuman, diterima. Saya nanya, anak antum diterima di SMA favorit itu gara-gara antum nyuap 10 juta, apa gara-gara catatan telah mendahului? Tolong dijawab, gara-gara apa? Gara-gara nyuap 10 juta, apa gara-gara catatan takdir di sana? Tentu gara-gara catatan takdir. Tentu gara-gara memang takdirnya diterima. Kan gak ada kejadian di muka bumi yang keluar dari takdir. Gak ada. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis, telah kami catat di Lauh Mahfuz. Gak ada yang keluar sedikit pun. Termasuk ini. Jadi setelah antum nyuap kemudian diterima, mestinya antum senang apa nyesel? Mestinya senang apa nyesel? Nyesel. Tahu begini ngapain nyuap 10 juta? Nyuap nggak nyuap pasti terima. Ini catatan takdir kok. Pas
pasti diterima. Yang kejadian itulah yang telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Maka jangan pernah menyuap, jangan pernah ngasih pelicin segala macam yang haram-haram itu, kecuali yang halal boleh. Ya, biar orang mau beli, maka dagangan kita atur yang rapi, yang bersih, jangan terlalu mahal, boleh, halal kok, halal kan? Kecuali ditiup-tiup, jampe-jampe, ya, sambil taruh keris dekat situ. Nah, ini kan haram, nggak boleh. Sama dengan nyuap tadi, nggak boleh. Sama-sama nggak mempengaruhi itu, tapi yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Usahakan boleh, usaha yang halal. Ya. Yang halal itu yang masuk akal. Nggak juga. Jadi kalau keris kan nggak masuk akal, jimat-jimat nggak masuk akal, haram. Ya. Tadi sedekah biar jauh dari sakit kan nggak masuk akal. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya kita sedekah dengan kita nggak sakit-sakit? Kan nggak masuk akal. Tapi ini halal, bahkan berpahala. Jadi mengatakan kalau nggak masuk akal berarti haram, keliru. Ada masuk akal tapi nggak haram, karena ada dalil, ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya kayak tadi, apa hubungannya menyambung silaturahim dengan panjang umur? Apa coba hubungannya? Nggak masuk akal kan? Panjang umur itu hubungannya dengan makanan sehat, istirahat teratur, olahraga, gizi seimbang, jangan mengkonsumsi narkoba, rokok, segala macam. Nah, itu masuk akal, ada hubungannya. Tapi kalau menyambung silaturahim, apa hubungannya? Terbukti halal, bahkan sunnah, bahkan disukai oleh Allah. Jadi mengatakan kalau nggak masuk akal, haram, keliru. Ya. Justru mengimani yang nggak masuk akal itulah keimanan yang besar. Tapi yang berdalil. Keris jimat kan jelas nggak ada dalilnya, ya kan? Nah, sekarang saya balik. Pas antum ditawari 10 juta untuk nyuap, dijamin anak antum diterima di SMA favorit itu, antum nggak mau? Enggak, saya nggak mau dosa. Kalau anak saya diterima, alhamdulillah, enggak, ya enggak masalah. Saya nggak mau terancam neraka. Ar-rashi wal murtasi fahuma finnar. Yang menyuap dan yang disuap, dua-duanya terancam neraka. Saya nggak mau. Ya sudah. Begitu hari pengumuman, tidak diterima. Begitu hari pengumuman, tidak diterima. Saya nanya, apakah hari itu anak antum tidak diterima, itu gara-gara nggak mau nyuap, apa gara-gara catatan takdir telah mendahului? Jawabnya, gara-gara catatan takdir telah mendahului. Bahwa memang anak antum hari itu, detik itu nggak akan diterima, ya, nggak ada hubungannya dengan itu. Dengan demikian, ketika antum tidak mau nyuap kemudian tidak diterima, anak antum nggak diterima, seneng apa nyesel? Nyesel apa seneng? Seneng. Alhamdulillah saya nggak nyuap. Coba kalau saya nyuap, diterima apa enggak? Enggak, emang takdirnya nggak diterima. Pokoknya apa yang sudah kejadian itu takdir. Ini luar biasa. Seorang muslim ya, ini bekal hidup yang luar biasa. Nggak ada penyesalan, nggak ada sedih berkepanjangan berlarut-larut. Orang semua takdir. Saya kira
banyak dari antum yang mengalami kejadian seperti itu. Ya. Cuman gara-gara lap kecil, ya. Gara-gara itu. Akhirnya gara-gara nyari lap kecil, nyari di mobil nggak ketemu. Akhirnya turun mesin, habis puluhan juta. Cuman gara-gara nyari lap, mau buka tutup apa itu? Radiator, ya. Karena nggak ada, terus lupa apa gimana. Coba kalau kita belum belajar takdir, bisa nangis di pojokan ini, ya. Kalau belum belajar takdir, coba kalau tadi saya nemu lap itu, buka, kelihatan kosong, tinggal isi air. Dia taruh sikoh dengan jilgen yang di luar itu penuh di situ. Ya, padahal mobil lama itu nggak berfungsi. Alhamdulillah sudah belajar takdir. Memang harus seperti itu jalannya. Hari itu memang harus turun mesin, habis puluhan juta. Sudah dicatat di lauh mahfuz. Betapa nikmatnya hidup seorang muslim yang percaya dengan takdir. Ya. Setelah kejadian, oh ini takdir. Setelah kejadian, ini takdir. Setelah kejadian, ini takdir. Sebelum kejadian, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Tong itu motor kan nggak ada remnya. Kenapa berani pakai? Mau nabrak gimana? Takdir, Pak. Nah, padahal belum kejadian. Belum kejadian, nggak boleh. Ya harus cari motor yang ada gasnya, yang ada remnya. Kecuali sudah kejadian, remnya ada, pakem dan seterusnya, kecelakaan juga, takdir. Ya. Satu lagi, habis ini insya Allah kita bersoal jawab. Nazar. Ada dari kita, mungkin banyak ya, bukan ada, yang seolah meyakini nazar itu bisa merubah takdir. Maka banyak dari kita yang mengatakan, ya Allah, kalau sampai anak saya diterima di perguruan tinggi negeri ini, UI misalnya, UGM misalnya, ITB, saya akan selesaikan pembangunan masjid ini. Ya, udah lama nggak selesai-selesai. Apakah Allah tergiur dengan nazar seperti ini? Tidak. Allah tidak tergiur. Allah tidak butuh. Masjid itu jadi atau tidak, Allah tidak butuh. Allah tidak tergiur, seolah ada perasaan kalau kita bernazar seperti itu, lalu Allah akan kabulkan, Allah luluskan anak kita. Enggak. Nazar tidak akan pernah merubah takdir. Kalau memang diterima, diterima. Kalau nggak diterima, nggak akan merubah. Ya, maka para ulama berselisih hukum nazar seperti itu antara dua hukumnya. Apa dan apa? Haram dan makruh. Makruh dan haram. Nggak ada yang bilang sunnah nazar seperti itu. Cuman kalau terlanjur bernazar harus dipenuhi. Bernazarnya itu loh yang antara haram dengan makruh. Ya. Karena Nabi mengatakan sodakohnya orang bakhil, pelit. Nazar seperti itu. Ya. Mau sodakoh 1 juta misalnya, nunggu anaknya naik kelas. Kan kira-kira begitu. Kalau anak saya naik kelas, saya sedekah 1 juta, ya Allah. Bakhil kata Nabi. Jadi kalau nggak naik kelas nggak jadi sedekah 1 juta itu. Ya, bakhil. Kalau mau nazar silahkan, tapi jangan ada iwal, jangan ada embel-embel. Kalau anak saya sembuh, kalau anak saya naik kelas, kalau anak saya lulus, itu embel-embel. Kalau penyakit saya sembuh, itu iwad, jangan pakai begitu. Ya Allah, saksikan bulan depan saya akan sedekah 1 juta. Ini sunnah. Ya.
dan wajib ditunaikan ketika waktunya tiba, yaitu bulan depan atau Ramadan atau Syawal dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan? Mungkin satu lagi ya, azal. Ini luar biasa nih. Ya. Azal ya. Azal itu secara logika akal tidak mungkin hamil. Ribuan, mungkin jutaan dokter sepakat. Azal tidak mungkin hamil. Ya. Tetapi Nabi berbicara lain. Ya. Ketika Nabi tahu bahwa para sahabat banyak yang berazal, mengeluarkan air mani di luar rahim, tentu secara logika nggak mungkin hamil. Apa kata Nabi? Azal yang kalian lakukan tidak akan membatalkan roh yang telah Allah persiapkan. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, itu ruh-ruhnya sudah dipersiapkan oleh Allah. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang punya anak 10. Kok berkurang karena azal? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, sabda Nabi sedang dialami kebenarannya oleh sebagian ikhwan-ikhwan kita. Banyak yang cerita. Ya, saya nggak habis pikir ini istri saya hamil itu. Padahal saya selalu azan. Ini banyak yang cerita seperti itu. Saudara Rasulullah SAW. Ya, ini bukan berarti azal haram. Dalil yang mengharamkan tidak ada secara sharih. Ya. Bahkan ucapan para sahabat menunjukkan bahwa azal itu halal. Ucapan para sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal di saat Al-Quran sedang turun, wahyu sedang turun, Nabi masih hidup. Maksudnya, kalau azal itu haram, tentu akan turun ayat yang melarang azal. Sama dengan turun ayat, jangan mengatakan ra'ina, tapi katakan undurna. Karena banyak Yahudi mengatakan ra'una, ru'una. Jadi banyak ayat turun menegur para sahabat, menegur kaum muslimin, jangan begitu, tapi begini, jangan begitu. Banyak sekali. Nah, tidak ada satupun ayat yang membahas tentang azan, apalagi melarang. Padahal banyak para sahabat yang berazan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan.